Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Arif Setiawan, Sarjana Komputer Magister Engineering selaku Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Yang terhormat Bapak Muhammad Ikhwan Sanjani selaku pembicara. Yang terhormat tamu undangan dan teman-teman peserta PTI Assignment Motivation Training 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa, selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin peserta yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Intan Marista selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat sambutan. Acara yang kelima acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Acara ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Ahmad Farid Al-Azhar kami persilakan. Suara saya masuk? Suara saya masuk, Mbak? Ya, masuk. Halo? Suara saya masuk? Masuk. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on cam. Sinyal di sini agak bermasalah ya. Jadi kalau on cam nanti malah nge-lag gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lantunan ayat suci Al-Quran, semoga dapat memberikan keterangan dan nikmat iman untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Informatika yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Setiawan, Sarjana Komputer Magister Engineering, yang dilanjutkan dengan pembukaan PTI Assignment Motivation Training 2021. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ikhwan Sanjani selaku pembicara, Bapak Hardika Dwi Hermawan selaku moderator, dan juga Bapak Ibu dosen pendidikan teknik informatika yang berkenan hadir, rekan-rekan panitia dan juga mahasiswa pendidikan teknik informatika yang saya cintai. Waduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kegiatan AMT pada tahun ini dapat terselenggara kembali. Jadi ini kegiatan rutin teman-teman untuk menyambut
mahasiswa baru di lingkungan PTI. Salah satunya untuk memantapkan kembali niat teman-teman untuk berkuliah. Nah, kebetulan hari ini kita mendapat pembicara yang luar biasa, Bapak Muhammad Ikhwan Sanjani. Saya kira nanti akan banyak pengalaman yang teman-teman dapatkan, terutama ketika beliau bercerita tentang menjadi finalis Mawapres Nasional, kemudian S2 di Inggris. Nah, kira-kira nanti akan banyak pengalaman dan juga inspirasi yang dapat teman-teman ikuti. Nah, saya mohon izin mencuri waktu untuk sosialisasi UTS ya, karena ini sebagian besar mahasiswa tahun angkatan 2021 yang pertama kali ikut UTS online. UTS itu akan diselenggarakan tanggal 8 November dan nanti akan ada 2 mode, ada 2 tipe. Tipe yang pertama itu UTS reguler dan UTS mandiri. Kalau UTS mandiri itu nanti akan diselenggarakan oleh masing-masing dosen pengampu. Jadi kelasnya mengikuti kelas yang saat ini diikuti oleh teman-teman saat perkuliahan. Nah, yang kedua itu ada namanya UTS reguler. Kalau UTS reguler itu nanti bentuknya teman-teman akan join di kelas baru, di kelas psikologi yang isinya cuma soal ujian dan harus dikerjakan maksimal dalam waktu 12 jam. Jadi sejak jadwal soal diupload itu batas waktunya 12 jam. Nah, kalau tahun lalu yang angkatan 2020 itu waktunya 24 jam. Tapi kalau tahun ini waktunya 12 jam. 12 jam untuk mengerjakan soal UTS-nya. Nah, untuk jadwalnya itu kalian bisa lihat di STAR masing-masing, star.ums.ac.id. Nanti kalian bisa mengunduh kartu ujian. Nah, di kartu ujian itu nanti digunakan sebagai syarat untuk mengikuti UTS. Jadi absensinya berdasar kartu ujian. Nah, apalagi ya? Sepertinya itu cukup ya. Nanti akan ada informasi yang lebih lengkap di web PTI, pti.ums.ac.id tentang prosedur atau tata cara UTS di semester ini. Nah, tidak elok kalau saya berbicara panjang lebar. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara AMT, How to Unlock Our Potential, pada pagi hari ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan pembukaan dari Bapak Arief Setiawan selaku Kepala Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara kelima yaitu acara inti. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator kita. Nama lengkap Bapak Hardika Dwi Hermawan, Sarjana Pendidikan Master of Science, sebagai dosen Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabak di Perpustakaan dan Pusat Pelayanan Digital UMS, dan juga sebagai Presiden Direktur Desainment Indonesia Foundation, serta alumni beasiswa LPDP di The University of Hong Kong. Selanjutnya, memasuki acara inti, kepada Bapak Hardika Dwi Hermawan, kami persilakan. Oke, terima kasih Intan dan juga tadi Pak Arief ya, mohon izin untuk membersamai agenda pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu dosen yang lain di sini yang bergabung ya, ada Pak Dia sepertinya, Bu Irma dan yang lainnya. Terima kasih juga sudah membersamai kegiatan pada pagi hari ini.
Oke, nanti sebelum kita lanjut ke materi, nanti ada sesi foto bersama sepertinya ya kita. Tapi sebelum itu akan saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi nanti nih ini saat yang tepat nih bagi kalian semua, adik-adik semua di sini untuk mengambil ya pelajaran penting dari Mas Ikhwan ini gitu. Bagaimana ini kan nanti juga PTI akan menyelenggarakan Pilmapres ya, pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat prodi gitu. Jadi mungkin bisa lihat juga tips dan trik dari Mas Ikhwan itu seperti apa biar tetap menjadi mahasiswa yang juga akademiknya bagus, organisasi juga bagus, tapi juga produktif gitu dalam berkarya gitu, hingga akhirnya bisa menjadi mewakili UAD waktu itu menjadi Mapres utama ya di UAD dan finalis Mapres di tingkat nasional gitu. Supaya nanti PTI juga dalam waktu dekat ini ya kita memiliki wakil di UMS dan juga nanti berkiprah di nasional gitu dalam kompetisi Pilmapres nasional gitu. Dan tentunya pagi hari ini kita nanti akan berdiskusi ataupun membahas topik-topik tentang tips kira-kira menjadi mahasiswa yang produktif itu seperti apa ya, yang berdasarkan juga pengalaman dari Mas Ikhwan yang juga punya manajemen waktu yang baik dan lain sebagainya, termasuk memberikan gambaran peluang-peluang yang bisa kalian nanti ikuti ketika menjadi mahasiswa. Ketika S1 itu peluang apa saja yang bisa kalian ikuti itu nanti kita bisa lihat dari perjalanan dari Mas Ikhwan ini sendiri. Kemudian juga pengalaman narasumber ya ketika S1, S2 itu seperti apa, karena kebetulan Mas Ikhwan sendiri S1 itu juga sama sarjana pendidikan, tetapi ambil English Language Training and Education ya, di UAD Universitas Ahmad Dahlan, kemudian melanjutkan S2 di MSc in TESOL di University of Bristol di UK. Dan Mas Ikhwan itu pernah ketemu langsung dengan saya di tahun 2018 ya, Mas Ikhwan. 2018 kalau nggak salah ya di UAD. Waktu itu saya mengisi ke sana dan Mas Ikhwan sudah dapat LPDP dan tinggal berangkat ke Inggris waktu itu. Kemudian Mas Ikhwan juga ketika melakukan studi di Inggris diamanahi menjadi ketua PPI. Jadi kalau nanti teman-teman kuliah di luar negeri ini ada yang namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, Mas Ikhwan itu menjadi ketua PPI di sana di Bristol and Bath di United Kingdom di Inggris. Jadi ini buktikan ya bahwa teman adik-adik di sini semua itu dari manapun itu punya peluang dan yang sama gitu, punya peluang yang sama, kesempatan yang sama. Asalkan ya itu mau keluar dari temboknya, merubah perspektifnya, sudut pandangnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan berdiskusi banyak dengan Mas Ikhwan. Mas Ikhwan ini sendiri juga aktif sekali ya dan juga menulis di beberapa jurnal dan juga pemenang dari GCI World Debating Championship dan banyak prestasi lainnya yang juga bisa nanti di-share pengalamannya ke adik-adik semua, termasuk pernah menjadi juara 1 di Global Youth Entrepreneurship Summit Case Competition di NUS Singapura, dan juga pernah menjadi presenter di Malaysia, di Jepang, kemudian juga di beberapa negara lainnya, termasuk menjadi duta budaya di perwakilan mahasiswa dalam pertukaran budaya di Indonesian Day and Charity Bazaar di KBRI Hungaria. Jadi banyak sekali ya pengalaman yang didapat ketika S1 gitu. Jadi silahkan maksimalkan waktu kalian sebaik mungkin dan kita manfaatkan nih kesempatan kali ini untuk mengorek informasi, belajar banyak dari Mas Ikhwan. Sebelumnya, halo Mas Ikhwan, bisa mendengar suara saya ya? Ya, halo Mas Ini Dika. posisinya ada di mana nih? Di Jogja saya, Mas. Jogja ya, dan kabarnya baik ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah bisa berjumpa ya sekarang walaupun secara virtual ya. Dulu kita jumpa di UAD kan ya, kalau nggak salah. Iya. Iya, acaranya di hotel waktu itu, Mas. Oh iya, acaranya di hotel. Iya. Acaranya di hotel. Oke. Jadi ini nanti minta tolong Mas Ikhwan untuk bisa memberikan gambaran dan memotivasi adik-adik di sini semua, walaupun dimanapun intinya bisa tetap berprestasi, berkontribusi atau produktif gitu, melakukan banyak hal juga. Gitu. Sebelumnya sepertinya dari panitia ingin berfoto bersama dulu ya, Mbak Intan. Sepertinya mau foto bersama dulu. Iya Pak, iya. Oh ya, oke, siap. Izin berfoto bersama dulu di awal ya, Mas Ikhwan. Oke. Silahkan yang lain bisa on cam nih, Pak Arif saja sudah on cam.
Nah, tuh bersama dedek bayinya. Nah, tuh ada Ilham Basir dan teman-teman semuanya ya di sini. Oke. Oke, sudah difoto ya oleh panitia ya. Oke, masih ada yang mulai on cam nih. Weh, Raffi, ada Fajar Sidik, nah, tuh. Wahyu Ihsan. Oke, sepertinya sudah. Oke, terima kasih semuanya. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 9.53 ya. Oke, nanti Mas Ikhwan kira-kira punya waktu sekitar 45 menit untuk menyampaikan materi. Nah, nanti kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab sekitar 15 sampai 20 menit gitu. Oke, waktu dan media saya persilahkan ke Mas Ikhwan. Ya, terima kasih Mas Dika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Arif Setiawan selaku Kaprodi Pendidikan Teknik Informatika UMS dan juga Pak Hardika dan segenap dosen yang mungkin hadir pada sesi pada pagi hari ini dan juga seluruh teman-teman mahasiswa yang sudah hadir begitu. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya ya karena sudah diberi kesempatan untuk bisa sharing dengan teman-teman sedikit cerita saya ya. Sebenarnya saya ingin cerita hidup lah begitu. Bagaimana dari awal saya memulai untuk berusaha misalnya sampai kuliah dan bisa sampai sekarang gitu. Nah, jadi nanti insya Allah saya akan mencoba sharing beberapa cerita. Karena di saya ditanya ya, pertanyaannya how to unlock our potential. Jadi gimana sih cara kita bisa membuka potensi kita mengetahui potensi kita dan lalu mengembangkannya gitu. Nah, maka saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini, tapi versi saya tentunya. Jadi yang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan gitu. Jadi semoga ya harapannya bisa membawa sedikit insight bagi teman-teman untuk juga bisa mencari tahu potensi dirinya dan mengembangkan gitu. Nah, jadi pertama nanti akan saya share sedikit cerita pengalaman ya dari masa sekolah sampai saya S2 selesai dan kemudian baru saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Bagaimana sih gitu caranya. Nah, nanti semoga juga setelah itu bisa kita tanya jawab dan teman-teman semoga bisa banyak yang bisa kita sharing lah ya, bertanya gitu. Akan saya sangat senang sekali kalau misalnya teman-teman bisa bertanya gitu. Oke, nah kita mulai dari cerita nih ya. Jadi sebenarnya cerita saya itu kalau bisa dibilang adalah a story of never giving up ya. Jadi dari mulai ketika saya SMP gitu, tidak pernah saya itu tahu sebenarnya saya itu bisanya apa sih gitu ya. Saya itu ahlinya dari bidang apa gitu. Saya tidak tahu karena di setiap pelajaran yang saya ikuti itu tidak pernah yang namanya bisa dapat nilai yang bagus lah ya gitu. Jadi ada kalanya seperti ikut remedi ya dulu waktu sekolah itu. Tapi yang saya bersyukur sekali itu guru saya waktu SMP itu bercerita kepada saya bahwa kalau bisa melihat potensi saya waktu itu adalah dalam bahasa Inggris. Jadi beliau itu sempat bilang ke saya kalau kamu tuh lumayan loh bahasa Inggrisnya gitu. Terus dari pengamatan guru saya ini ya akhirnya saya diminta untuk ikut lomba waktu itu ya. Tapi saya sendiri pun tidak sadar. Artinya saya cuma masih ikut-ikutan aja gitu. Sempat juga ikut lomba pidato bahasa Inggris gitu ya. Tapi itu pun juga tidak pernah menang waktu SMP itu. Kemudian waktu SMA lebih parah lagi. Artinya saya sudah bahkan jauh sekali dari kata-kata prestasi ataupun nilai bagus gitu. Pelajaran-pelajaran itu hampir semuanya ya tidak bisa dibanggakan lah gitu. Justru bahasa Inggris itu saya mencoba menggeluti lagi ketika kelas 3 ya. Kelas 3 SMA itu lumayan
itu karena faktor gurunya, teman-teman. Jadi waktu itu guru SMA saya itu pakai metode belajarnya itu sangat inovatif gitu loh. Jadi memungkinkan kita itu untuk semangat, terus mau perform di depan kelas kayak itu. Jadi lebih banyak dilatih menggunakan bahasa waktu itu. Nah, baru di situ agak sedikit kelihatan. Saya sempat diminta itu ikut lomba juga, ya meskipun cuma dapat juara 3 gitu. Dan itu pun cuma sekali dan di akhir-akhir masa SMA. Nah, selebihnya SMA saya itu saya banyak mengikuti olahraga fisik ya, seperti jujitsu gitu, bela diri, dan karena saya juga sempat jadi ketua di dojo saya waktu itu. Nah, di situ lumayan prestasinya, seperti kayak pernah lomba kayak gerakan beregu putra begitu-gitu. Jadi lumayan lah gitu. Tapi ya cuman itu aja. Itu pun di akhir-akhir masa sekolah SMA. Nah, baru drama yang lumayan saya hadapi berat itu ketika mau S1. Jadi sudah mencoba ikut masuk seleksi sana sini itu nggak pernah keterima, teman-teman. Jadi selalu di universitas yang saya inginkan saya tidak lolos begitu. Dan itu juga ada cerita yang unik sebenarnya, karena saya sempat sebenarnya diterima di salah satu universitas di Jogja ya, UPN Veteran Jogja. Dan di hari ketika itu saya datang ke kampus itu sebenarnya saya sudah mau melakukan pembayaran, teman-teman, registrasi, karena saya sudah diterima jadi mahasiswa di sana. Tapi setelah sampai di kampusnya, anehnya tuh saya gini, kok saya kayaknya nggak suka ya di sini gitu, kayaknya saya nggak mau di sini gitu loh. Jadi begitu sampai itu saya sudah bawa uang, harusnya mau bayar registrasi mahasiswa baru, saya tiba-tiba pulang dari kampus UPN itu. Sampai pulang, kebetulan kan saya ikut saudara waktu itu ya, paman saya di Klaten, jadi saya pulang. Terus ketika saya pulang itu saya dimarahi. Lah kamu sebenarnya mau kuliah apa enggak gitu. Itu udah tinggal bayar kok malah pulang gitu loh. Terus akhirnya beberapa hari kemudian saya dipaksa oleh paman saya untuk datang ke UAD gitu. Jadi langsung datang, saya akhirnya ikut beberapa proses juga seleksi dan akhirnya diterima di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris gitu. Jadi di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris pun itu yang memilihkan adalah paman saya, bukan saya gitu. Saya benar-benar nggak tahu karena saya sudah semacam hampir bisa dikatakan sudah malas gitu, teman-teman, menyerah gitu loh. Karena kan sudah mungkin kalau dihitung ada 5 atau 6 kali ya saya nggak diterima di kampus itu. Ya universitas yang negeri lah begitu ya. Terus sampai di UPN pun diterima, itu pun juga sudah kehilangan semangat gitu. Dan diantar ke UAD waktu itu juga sudah, ya terserah deh, mau jurusan apa saya dipilih aja gitu. Sudah kehilangan semangat gitu. Nah, tapi itu bisa saya sebut ya sudah takdir gitu loh. Dari mulai saya udah mau bayar saya pulang sampai akhirnya saya masuk di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan ternyata saya memang mendapatkan banyak hal yang sangat di luar dugaan ya waktu saya mulai kuliah itu. Jadi mulai dari ya udah deh saya ikut organisasi ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang tadi kegagalan itu akhirnya saya ikut organisasi. Nah, di organisasi itu namanya debating community, teman-teman. Jadi sebuah wadah komunitas yang fokusnya itu di debat bahasa Inggris. Jadi kita akan ikut kompetisi ya seperti itu. Termasuk yang juga lomba debat yang diadakan oleh pemerintah gitu, National University Debating Championship. Nah, itu pun juga saya masih dalam arti sering gagal, teman-teman. Pada waktu itu untuk bisa mewakili kampus maju ke kompetisi itu harus ada seleksinya. Ya, jadi kita nggak bisa sembarangan ikut gitu, tapi harus seleksi lewat interkom namanya. Nah, itu pun saya sering nggak lolos gitu. Karena ya saya belum dianggap cukup mampu untuk mewakili universitas gitu. Nah, itu pun setelah beberapa kali percobaan, akhirnya saya bisa sedikit demi sedikit yang tadi sebelumnya bahasa Inggrisnya masih jelek, nggak bisa ngomong, cuma ini ya akhirnya bisa berkembang sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya saya menyadari ternyata memang betul ya kata guru SMP saya itu.
saya itu lumayan loh sebenarnya di bahasa Inggris gitu dibandingkan dengan di bidang yang lain gitu. Nah, sampai akhirnya waktu setelah dari mulai proses itu, ini adalah kalau bisa dibilang hadiah yang paling pertama kali yang paling membanggakan bagi saya itu waktu itu saya di semifinal, teman-teman. Saya di National University Debating Championship yang diadakan oleh Kemenristek-Dikti, itu saya sampai semifinal. Dan itu open semifinal ya. Jadi kalau bisa teman-teman lihat, saya harus melawan beberapa universitas yang juga saya tidak pernah menyangka gitu loh ya, universitas seperti UGM terus UI bagi saya itu sudah sebuah apa ya, kayak rasa yang saya itu kaget gitu loh, kok bisa ya saya sampai di sini dari yang sebelumnya saya lontang-lantung nggak jelas seperti itu ketika proses memilih universitas ya. Nah, kemudian dari debating community ini saya sangat merasa sekali impact-nya gitu. Nah, dari situ sudah akhirnya lumayan ya. Akhirnya saya juga sudah bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya itu, terutama critical thinking. Nah, dari situ terus akhirnya sudah banyak beberapa beberapa prestasi ya. Prestasi seperti ya, akhirnya tahun 2015 saya ikut GYS itu Global Youth Entrepreneurship Summit Case Competitions yang di NUS. Nah, itu saya dapat juara pertama karena saya waktu itu presentasi case gitu. Dan itu juga saya rasa dampaknya itu dari debate itu tadi. Karena saya dibiasakan untuk berpikir kritis, ya menganalisis kasus seperti itu. Terus ya akhirnya debat pernah juga juara satu tadi yang seperti di GCI World pernah juga. Terus kemudian ini case competitions. Nah, puncaknya ketika S1 adalah Mawapres. Nah, Mawapres pun juga melalui kaliku yang sangat tajam ya gitu. Banyak sekali dinamikanya. Jadi dari 2 tahun saya percobaan ya. Di tahun pertama itu saya tidak lolos di seleksi kampus, kemudian baru di tahun kedua bisa mewakili UAD. Jadi peringkat 1 dan di Kopertis di tingkat provinsi juara 3. Nah, dari Kopertis ini 3 besarnya yang diajukan ke nasional. Jadi total akhirnya dari semua perwakilan Kopertis yang diajukan itu diseleksi di tingkat nasional. Begitu. Nah, jadi waktu itu ada 16 peserta teman-teman ya dari seluruh Indonesia. Dan itu benar-benar sudah di puncak prestasi yang saya rasakan itu ya itu gitu yang sangat-sangat berkesan sekali gitu. Sampai kemudian ketika saya buka file lama waktu SMA itu saya ketemu tulisan ini ya. Dan saya menulis seperti ini, dan saya nggak tahu ya, ternyata MSC-nya itu beneran dapat gitu loh. Padahal namanya anak SMA pada waktu itu kan ya kita asal nulis aja kan ya, MSC apa ya, sesuka hati lah gitu. Ya alhamdulillah ternyata MSC-nya dapat beneran. Tinggal ini DR-nya yang belum ya. Ini insya Allah semoga, karena sekarang sedang memperjuangkan untuk apply PhD di beberapa universitas juga di Australia gitu ya. Juga teman mohon doanya semoga bisa ini ya diterima gitu. Nah, terus apa lagi? Nah, ini jadi intinya saya bisa menyampaikan bahwa penting untuk kita ya udah deh, let's do it gitu aja. Just started doing something gitu ya. Daripada kita hanya mengeluh atau tidak hanya berteori belaka, tapi yang penting jalani aja gitu. Ya, saya pun akhirnya dalam hal ini ya keluarga juga punya peran penting. Jadi kayak saya dipaksa untuk menjalani itu gitu. Yaitu dengan tadi dipaksa masuk ke universitas seperti tadi yang saya ceritakan di awal. Nah, kemudian saya mencoba ingin menjawab pertanyaan ini, teman-teman. Kalau versi saya seperti apa sih untuk unlocking ya your potential? Nah, itu yang pertama adalah kita harus coba cari tahu dulu kekuatan kita di mana gitu. Nah, mungkin di masa-masa awal seperti SMP, SMA itu banyak case di mana kita tidak aware ya, kita tidak menyadari sebenarnya saya itu di mana sih yang kuat gitu loh. Syukur-syukur kalau teman-teman dari SMA mungkin sudah tahu bakatnya di mana, potensinya di mana gitu ya. Apakah itu di math mungkin atau music atau language ya, atau apapun yang teman-teman merasa paling
excellent di antara yang lain gitu ya. Nah, jadi disinilah yang harus kita coba gali. Jadi kita bisa tanya diri kita sendiri. Kita coba bisa refleksikan apa yang selama ini sudah kita lakukan gitu. Nah, dengan kita bisa mengetahui kemampuan kita, di mana kita paling kuat, itu akan bisa apa ya? Kita bisa lebih fokus untuk bisa fokus di situ gitu. Nah, ketika itu sudah apa namanya? Kita sudah mengetahui, mungkin juga butuh proses tentu ya, proses itu seperti tadi saya ceritakan, kita tidak langsung bisa aware tentang apa yang sebenarnya menjadi kekuatan kita gitu. Nah, beruntung kalau misalnya kita juga punya circle. Nah, yang kedua ini, jadi kita coba find the right circle. Carilah orang-orang di sekitar teman-teman. Kalau dalam kasus saya, seperti tadi yang saya jelaskan adalah saya bergabung ke debating community, teman-teman. Di mana di situ komunitas itu sama-sama memiliki minat dan passion yang sama, yaitu debate dan mengasah juga kemampuan speaking bahasa Inggrisnya. Dan saya sangat merasakan sekali dampaknya gitu dari bergabung itu, karena kita harus ikut ritmenya, rutin latihan hampir setiap hari. Ketika selesai kuliah saya langsung ikut dengan teman-teman sharing, practice terus, dan itu hampir setiap hari dan hampir setiap malam saya melakukan latihan itu. Dari yang awalnya hanya observer, melihat teman-teman senior tentunya ya yang sudah lebih berpengalaman, jadi ya saya cuma liatin aja gitu, oh kayak gini ya ternyata gitu. Ya mungkin juga ada drama-dramanya, seperti ya diejek misalnya, ya diejeknya tapi dalam arti tidak sengaja mungkin ya. Karena kan dalam komunitas itu kan pasti ada yang bagus banget, ada yang ketika mungkin temennya lagi speech, lagi ngomong, terus nggak sengaja diketawain karena pronunciation-nya salah mungkin. Tapi itu semua proses akhirnya yang bisa menempa kita gitu loh. Jadi dengan itu kita bisa berkembang. Jadi bisa terus mengembangkan di mana kita kuat tadi, strength kita, kekuatan kita yang paling utama tadi gitu. Nah, kemudian, ini juga saya juga merasa sangat berdampak adalah role model. Jadi coba cari orang yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Nah, dalam case saya adalah ini adalah senior saya, Mas Berli Arta. Beliau juga alumni pendidikan bahasa Inggris UAD, lebih senior dari saya tentu. Dan beliau juga awardee beasiswa LPDP, teman-teman, di Australia. Nah, ketika waktu itu saya masih junior, Mas Berli ini termasuk orang yang menurut saya bisa inspiratif sekali buat saya. Jadi waktu pertama kali saya masuk ke kampus, saya itu melihat ini teman-teman, kayak semacam banner gitu ya, yang ditempel di kampus, yang isinya itu ucapan selamat, ya, selamat kepada ini finalis mahasiswa berprestasi tingkat UAD gitu. Nah dari situ tuh saya cuman dengan polosnya saya tanya, wah ternyata kalau bisa jadi mawapres keren juga ya, namanya itu ditempel di kampus loh gitu ya, ditempel hampir di sudut-sudut kampus itu ada ucapan selamat gitu. Nah, ketika saya melihat Mas Berli Arta ini dari pendidikan bahasa Inggris, saya juga merasa berarti saya harus mencoba untuk bisa seperti beliau gitu. Jadi dari mulai role model ini akhirnya saya terinspirasi untuk mencapai sesuatu yang sama ya, seperti yang beliau capai. Nah, yang saya lakukan adalah saya sering bertanya, teman-teman. Jadi saya sering di-guide lah, mendapat bimbingan dari beliau tentang, saya tanya banyak hal, Mas kalau case-nya seperti ini gimana sih cara menganalisisnya gitu. Terus kemudian apa yang Mas Berli lakukan kalau menemui kesulitan seperti ini. Jadi saya banyak sekali terbantu dari yaitunya bimbingan-bimbingan beliau, dan beliau juga mawapres ya. Tapi waktu itu mawapresnya di level provinsi gitu. Dan setelah itu baru saya alhamdulillah bisa sampai ke level nasional. Dan itu laki-laki pertama sejak Mas Berli tahun 2013 yang bisa sampai nasional ya. Karena sebelumnya mawapresnya selalu perempuan semuanya gitu di UAD itu. Jadi role model menurut saya sangat penting. Nah, itu pun juga saya rasakan ketika saya S2 sekarang. Jadi
dari yang sebelumnya prosesnya kan saya ingin speakingnya bagus, ingin punya skill debate yang bagus. Kemudian itu nanti lama-lama akan menjurus ya teman-teman. Nah sekarang saya sedang menekuni dunia penulisan tadi. Mungkin juga Pak Dika juga sekarang juga fokus ya di situ, menulis untuk meneliti, membuat jurnal gitu ya. Dan itu saya juga banyak belajar dari role model di luar sana yang tulisan juga bagus-bagus, diterbitkan di jurnal yang berkualitas kayak gitu ya. Nah dari situ kita bisa belajar lah. Oh ternyata untuk bisa memproduce tulisan yang seperti ini harus seperti ini. Jadi ada contoh lah teman-teman. Jadi menurut saya role model itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kita harus keep on learning. Gitu. Jadi jangan sampai berhenti belajar. Gitu. A lifelong learner is a lifelong winner. Jadi dari yang semula saya cuma bisa speaking, akhirnya sedikit sekarang lebih bisa writing-nya juga bagus gitu. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk belajar gitu. Dan yang penting memang yang susah itu adalah ininya ya, apa istiqomahnya ini. Jadi kayak kita mungkin kadang-kadang capek ya, lelah, atau mungkin banyak masalah yang kita hadapi, akhirnya juga mungkin kita tidak sempat, nah gitu. Jadi tapi yang penting cobalah terus untuk mendorong diri Anda untuk belajar gitu. Dan belajar itu bisa dari mana saja tentunya. Ya, gitu. Nah, kemudian ini juga menurut saya penting sekali. Yang terakhir itu adalah syukur, teman-teman. Ketika saya mendapatkan prestasi kayak gitu, saya kadang-kadang jadi merasa oh ternyata Tuhan itu baik banget sama saya gitu. Dan ketika saya waktu itu masuk ke semifinal di NDC, itu kan pertama kali saya mendapat prestasi ya. Itu saya tidak henti-hentinya, ya Allah terima kasih gitu. Jadi saya sangat-sangat bersyukur. Dan di setiap pencapaian itu saya selalu ingat gitu loh, apa yang saya alami ke belakang gitu. Jadi saya selalu ingat hal-hal yang saya berdoa ya, yang akhirnya bisa saya dapatkan, yang waktu itu saya usahakan gitu loh. Jadi di masa lalu saya berdoa, ya Allah saya pengen kompetisi, saya bisa menang, dikasih menang. Terus besoknya lagi pengen apa lagi berbeda. Dan itu selalu seperti diberikan gitu. Dan saya rasa itu juga dampak dari kita bersyukur gitu. Kita selalu grateful, entah itu kecil, entah itu besar, ya yang penting kita selalu berproses untuk mensyukuri segala pemberiannya, entah itu kegagalan gitu. Bahkan ketika gagal saya juga merasa berarti ini bukan rezekinya gitu. Jadi karena kan ketika saya merasa seperti tadi itu loh teman-teman, saya udah mau proses administrasi kok saya pulang gitu loh, kok terus kemudian saya sampai di Universitas Ahmad Dahlan, dan ketika di situ ternyata saya bisa mendapatkan hal itu, kan berarti kayak sebuah sesuatu yang saya nggak menduga sebelumnya gitu loh. Kok bisa ceritanya bakal seperti ini gitu. Dan banyak kejadian-kejadian lain seperti prestasi-prestasi lain yang juga sebelumnya tidak pernah saya bayangkan saya dapat gitu. Nah, jadi penting sekali menurut saya untuk bersyukur itu tadi. Nah, termasuk juga ketika akhirnya saya lulus, akhirnya kan saya mencoba apply beasiswa S2 ke luar negeri. Itu pun juga banyak sekali hal-hal yang saya lewati. Jadi 4 kali baru diterima saya, teman-teman. Dari percobaan keempat saya baru berhasil. Dan itu juga berkat kerja keras juga gitu loh. Akhirnya pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, nah baru di percobaan keempat itu saya berhasil. Dan itu pun juga saya terlatih, karena selama ini saya terlatih untuk tidak langsung berhasil di percobaan pertama gitu. Jadi saya merasa lebih kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan ketika saya gagal kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa, ini pemantik diskusi saja. Semoga teman-teman bisa nanti bertanya lebih lanjut ya tentang tentang Mawapresnya atau tentang mungkin proses mendapat beasiswanya, silakan gitu. Mungkin begitu Pak Dika pemaparannya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Ikhwan ya. Ini kita memantik diskusi. Silahkan nanti
bagi yang ingin bertanya bisa langsung di Zoom chat ya, sebutkan namanya dan pertanyaannya apa, atau yang mau bertanya secara langsung bisa langsung dengan raise hand. Ya, tadi ada beberapa hal yang disampaikan sembari menunggu pertanyaan dari adik-adik semua. Tadi cerita ya sempat beberapa kali ditolak di kampus dan lain sebagainya gitu kan. Tapi karena memang semangat berjuangnya ya kan itu tinggi gitu hingga akhirnya gagal itu jadi hal yang biasa gitu kan. Jadi yang penting mencoba terlebih dahulu gitu kan. Itu selaras juga dengan teman saya juga pernah, dia itu ditolak sampai nangis pendaftaran terakhir itu sampai dia takut nggak diterima ya. Alhamdulillah dia akhirnya diterima dan juga dapat beasiswa ke UK waktu itu, ke Inggris, dan sekarang jadi manajer di BUMN gitu. Jadi itu hal yang wajar gitu ya. Tapi pada dasarnya harus terus berjuang. Dan tadi juga yang disampaikan Mas Ikhwan ya, ini sambil silakan yang mau bertanya ya, mau raise hand pun boleh. Jadi tadi pun disampaikan bahwa nggak ada kata terlambat sebenarnya. Tadi juga ada poin-poin yang kayak it's never too late for a new beginning in your life gitu. Jadi nggak ada kata terlambat. Ini ada Alvino ya untuk memulai juga gitu. Dan tadi juga akhirnya Mas Ikhwan bergabung dengan tim debate karena melihat kayaknya ada potensi nih di bahasa Inggris gitu, dan itu membuktikan bahwa anak itu bisa berkembang di mana? Ternyata bisa berkembang di lingkungan ya, lingkungan yang tepat. Nah, silakan ada kalian juga bisa mencari lingkungan yang tepat untuk kalian kira-kira di mana gitu. Cari komunitas platform-platform yang bisa mendukung kalian. Oke, ini ada Alvino. Silakan Alvino sebutkan nama dan semester berapa dan dari mana. Silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Alvino, asal dari Belitung, semester 1. Baiklah, saya akan bertanya. Ada yang bilang universitas swasta itu tidak bagus, dan sedangkan universitas negeri itu bagus. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, terima kasih Alvino. Jadi ya betul sekali Mas Iwan, banyak sekali stigma ya masyarakat ataupun anak-anak baru gitu yang menyampaikan bahwa waduh apa namanya, ya negeri ya bagus, swasta enggak gitu kan. Gimana nih pandangan Mas Iwan? Ya, mungkin nih anak-anak tahun pertama juga butuh gambaran. Mas Iwan juga kan dari kampus swasta dan lain sebagainya. Nah, seperti apa nih biar semakin yakin juga gitu. Nah, memang itu wajar sih. Saya kira itu sudah budaya ya di kita itu. Dan itu memang saya rasakan juga gitu loh. Ya, ketika SMA baru lulus, pengennya pasti kampus yang top ya kan. Pandangan masyarakat itu ya kampus yang top itu yang kampus negeri gitu ya. Yang sudah namanya terkenal di mana-mana. Nah, itu juga saya rasakan. Begitu ketika lulus, tentunya saya waktu itu ingin apply ke universitas negeri. Tapi sayang ya memang waktu itu tidak diterima. Bahkan ketika, kan biasa tuh teman-teman, baru lulus SMA kan kita sering kumpul lagi dengan teman-teman kita gitu ya. Nah, ketika kumpul itu saya sempat malu gitu loh. Karena teman-teman saya ada yang sudah keterima di Universitas Diponegoro, ada di universitas yang keren-keren lah gitu. Nah, ketika kumpul itu ya merasa kayak minder gitu. Aduh, apa namanya, aku kuliah di mana gitu loh. Bahkan ada satu momen waktu itu, Wan, kamu kuliah di mana gitu, di UAD gitu. Terus, hah, apa tuh gitu. Bahkan sampai yang kayak gitunya, ini kampus apa gitu, nggak tahu gitu. Dan ya tapi seiring berjalannya waktu saya sadar gitu bahwa itu semua sebenarnya tidak benar gitu. Dimanapun kita ya, entah kampus swasta atau negeri, itu sebenarnya bukan tempatnya, tetapi kitanya gitu loh. Semau mampu apa kita mau berjuang dan mau merubah keadaan gitu. Dan semua persepsi saya tentang kampus negeri yang waktu itu mungkin saya masih cupu lah ya, mau baru lulus SMA gitu, itu ternyata salah semua gitu loh. Karena begitu saya masuk di kampus UAD itu, wah saya benar-benar amazed gitu loh, bahwa banyak sekali program-program luar biasa yang diberikan kepada mahasiswa, termasuk program debat, coaching, segala macam itu semua difasilitasi gitu loh. Dan apa namanya, kampus itu sangat concern dengan prestasi mahasiswa gitu.
Dan termasuk waktu itu juga ketika ada misalnya PKM gitu juga difasilitasi. Alhamdulillah saya juga sempat satu kali lolos pendanaan PKM waktu itu. Intinya mahasiswa itu diberi kesempatan yang sama untuk berkembang gitu loh. Bisa menggali potensinya, dan kepedulian dosen, kepedulian kampus itu sangat tinggi terhadap mahasiswa. Jadi segala aktivitas itu akan selalu didorong gitu. Seperti saya travel ke Jepang waktu itu, travel ke Singapura, ke Malaysia, itu semuanya juga berkat pendanaan dari kampus gitu loh. Saya mengajukan ini seperti ini, dan alhamdulillahnya saya juga bisa kayak payback kepada kampus bahwa apa yang mereka keluarkan itu investasi yang produktif gitu loh. Jadi saya bisa pulang dengan bawa juara misalnya, atau apa predikat apa gitu. Jadi semua proses pendanaan fasilitas itu ada di sana. Tinggal kita mau apa enggak, dan mau apa enggak untuk memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Jadi menurut saya rubah semua pandangan buruk semua tentang kampus swasta lebih kurang bagus dan sebagainya. Tapi cobalah untuk ya udah syukuri apa yang ada gitu tadi. Apa yang ada itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu, dengan sekuat-kuatnya untuk bisa berkembang gitu. Dan buktinya juga ketika Mawapres saya juga bersaing dengan teman-teman dari kampus yang juga negeri juga gitu loh. 16 besar itu ya, tentunya universitas terkenal yang semua teman-teman sudah tahu, ada UI, UGM, ITB, IPB, dan saya menjadi salah satu dari mereka gitu pada waktu itu. Ya, dari hanya saya kalau tidak salah 4 ya, ada 4 universitas swasta yang lolos ke tahap nasional pada waktu itu. Dari 16, 4-nya itu swasta, sisanya negeri semua, dan itu membuktikan bahwa tidak ada bedanya kan gitu loh. Kita semua bisa sama-sama bersaing kan di level tertinggi itu, di level nasional itu pada waktu itu gitu. Jadi itu semua yang teman-teman tolong teman-teman rubah mindset-nya, lalu pikirkan bahwa teman-teman sudah berada di tempat yang tepat. Jadi jangan mengeluh problemnya, tapi syukuri sekecil apapun nikmatnya dan usahakan yang terbaik lah. Kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mas Ikhwan. Jadi gitu ya tadi Alvino. Jadi dimanapun berada gitu, kalau misalkan kita ada semangat untuk berkembang dan mindsetnya kita rubah, kita bisa berkembang juga gitu kan. Jadi kita mungkin kadang nggak berkembang itu karena tadi ngerasa oh banyak kurangnya, akhirnya kita memikirkan kekurangannya saja, kita nggak fokus sama peluang-peluang yang ada gitu kan. Jadi kita akan susah berkembang. Gitu tadi jawaban dari Mas Ikhwan. Dan ini jangan lupa adik-adik semua, mahasiswa juga PTI itu kita punya grup ya, namanya grup Sobat Kreatif. Nah itu ada saya share linknya di Zoom chat. Ini untuk teman-teman mahasiswa PTI yang ingin ikut join lomba, kompetisi, PKM, dan lain sebagainya. Kita punya forumnya, kita punya grupnya. Jadi untuk mahasiswa baru pun silakan bergabung di sana. Kita pun sering share info, dan nanti pun kita ada pendampingan untuk PKM dan lain sebagainya, bisa bergabung. Tentunya nanti ada Pak Dias, Pak Arif, Bu Irma, dan lain sebagainya, termasuk saya yang akan mendampingi mahasiswa semua biar kita bisa berjalan bareng. Itu tadi jawaban dari Mas Ikhwan, luar biasa sekali. Silahkan yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Aisyah, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya udah Aisyah Karonisa, biasa dipanggil Aisyah, semester 3. Jadi gini Kak, aku sih pengen tanya mengenai gimana sih caranya kita tuh terhindar dari stres gitu ketika kita banyak goals yang ingin dicapai gitu. Kan mengingat ya, aku sendiri tuh belajar nggak hanya di kampus itu, di sana sini gitu. Nah, dari itu ya nggak jarang kalau sering tabrakan sama jadwal di kampus aku sendiri. Nah, itu Kakak mungkin bisa kasih tips gitu biar kita tuh nggak mudah stres ketika kita tuh sedang reach our dream gitu. Thank you, Kak. Oke, mantap sekali pertanyaan dari Aisyah gitu. Gimana nih manajemen stres dan gimana kayak banyak hal yang dilakukan gitu kan, kerasa 24 jam nggak cukup gitu. Nah, gimana nih Mas Ikhwan menanggapi itu? Kalau saya merasa di sini teman itu penting sekali perannya gitu. Nah, jadi ini juga saya rasakan teman-teman ketika S2 gitu. S2 itu saya tugas kuliah itu kan sangat-sangat tinggi pressure-nya. Kita harus menulis esai. Kemudian saya juga ketua PPI waktu itu di Bristol.
Dan juga saya juga punya goal sendiri. Saya pengennya adalah saya publish gitu. Saya mau buat artikel nih, publish. Nah, belum lagi disertasi. Jadi ada banyak sekali yang waktu itu saya benar-benar kerjakan di satu saat yang bersamaan. Nah, di sini menurut saya peran teman kalau saya itu. Jadi kebetulan waktu saya S2 itu kita tinggal di satu rumah sama. Jadi saya dan 4 teman lainnya itu sewa tempat yang sama gitu loh ya. Jadi ketika setiap kali misalnya ada teman saya namanya Faiz ya. Dia itu waktu pulang itu nangis teman-teman gara-gara nilainya fail waktu itu. Fail terus dia langsung pulang tuh langsung kayak cerita gitu loh. Terus kayak ibaratnya mengungkapkan isi hati semuanya itu ke teman-teman juga gitu loh. Dan setelah itu dia move on dan bisa kembali lagi, akhirnya dia resubmit dan akhirnya sampai dia lulus kayak gitu. Dan itu juga saya alami gitu loh. Ketika saya ada masalah saya lari ke teman. Jadi dan alhamdulillahnya adalah teman-teman saya ini ya kita sama-sama saling support gitu ya. Dan kita kalau ngobrol nyambung, kita punya visi kayak yang sama gitu loh. Artinya kita kalau have fun itu ya seperti itu gitu. Misalnya kayak main bola ya, saya sering main bola futsal bareng sama dia gitu. Terus pernah juga suatu ketika kita trekking nih kayak di UK, trekking 25 km kalau tidak salah, dan itu seneng banget, kita have fun banget waktu itu. Nah, tapi memang yang susah mencari waktu di sela-selanya itu. Karena kan tapi biasanya saya harus selesaikan dulu target, teman-teman. Jadi, let's say untuk esai, target dalam 1 hari ini, saya minimal chapter ini saya sudah harus selesai, kayak gitu. Atau mungkin ketika PPI, kita meeting dulu, beresin, kita persamaan visi dulu, visinya semua sama, nah baru kalau udah selesai tinggal eksekusinya, kayak gitu. Jadi yang penting, kerjakan selesaikan dulu, minimal ada progres lah dari goals kita itu. Nah, ketika progresnya sudah tercapai, nah mungkin take break, kita break sebentar. Dan itu artinya deserving banget, itu sangat berhak kita mendapatkan break itu. Artinya kita tidak mungkin terus-menerus fokus selama waktu yang lama, kita tetap butuh break gitu loh. Nah, problemnya mungkin adalah kita sering break. Nah, keseringan break malah lupa nggak mencapai goals-nya. Karena dengan dalih self-reward ya kan, Pak Dika. Ini self-reward nih, kita jalan-jalan. Tapi self-reward apa, orang kerjaannya nggak selesai kok self-reward gitu. Jadi selesaiin dulu baru kita. Nah, kalau saya seperti itu. Goals-nya udah tercapai, baru kita have fun bareng teman-teman gitu. Mantap ya, luar biasa. Peran teman, lingkungan itu penting sekali ya. Saya jadi ingat itu nggak ada World PDP yang di Hong Kong, saya sendiri dan lain sebagainya gitu. Ini aku ada pertanyaan ke Mas Ikhwan. Pernah nangis nggak ketika S2? Atau ya, apa? Oh pernah juga. Oke, saya juga pernah. Oke. Tuh jadi itu sama ya. Oh, iya silakan lanjut. Ya itu saya ketok kamar teman saya, Mas Wildan. Mas, saya mau cerita. Udah, itu saya nangis tuh. Karena ya pokoknya berat. Bagi saya waktu itu berat gitu loh. Karena saya harus masuk ke lingkungan yang baru dan susah lah bergaul gitu. Dan belum lagi tugasnya, aduh pusing lihat tugas itu. Belum lagi kangen keluarga di rumah. Waduh, banyak sekali lah problemanya. Jadi ya itu lari ke teman itu tadi saya. Iya, mantap. Luar biasa sekali ya. Oke, tadi juga yang udah raise hand dari tadi ada Nurul Khalifah. Silahkan, Nurul Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah, mahasiswa semester 1. Seperti tadi yang dikatakan sama Pak Ikhwan, kita harus menggali potensi diri kita. Nah, apakah jika sudah ketemu dengan potensi diri kita, apakah potensi diri dapat hilang sewaktu-waktu? Terima kasih. Oke, terima kasih Nurul. Nah ini kadang kita ngelihat kayaknya potensinya aku ini nih, tapi kayaknya mungkin di lain sisi berikutnya kayaknya ini sudah bukan potensiku. Nah, atau hilang atau gimana nih pendapatnya Mas Ikhwan? Kalau saya rasa mungkin kalau hilang tuh merasa tidak gitu loh. Karena saya seperti itu. Artinya ketika saya SD SMP banyak yang bilang, yang mengamati, terutama guru itu mengamati, oh kamu lumayan bahasa Inggrisnya gitu, dibandingkan yang lain ya. Artinya saya sampai didorong ikut lomba itu karena guru saya mengamati bahwa saya lumayan bagus, lumayan ya. Artinya dalam arti itu juga nggak bagus-bagus amat gitu.
Dan setelah itu saya biarin aja, artinya saya nggak fokus loh teman-teman. Saya nggak aware sama sekali dengan itu. Ya udah kalau disuruh ikut ya ikut gitu loh. Habis itu pulang udah nggak inget apa-apa lagi gitu. Jadi saya nggak yang benar-benar pay attention to bakatnya itu gitu loh. Nah baru kayak dia periodically akan muncul, artinya ketika SMP tadi itu udah, nah ketika SMA kelas 3 lah itu muncul lagi kayak momentumnya muncul. Dari saya bisa belajar lagi, oh ternyata speakingnya lumayan habis itu. Nah akhirnya ya itu tadi kebetulan banget pas saya masuk di program pendidikan bahasa Inggris. Dari situ saya mulai oke, ternyata memang saya lumayan juga ya. Baru saya aware itu ketika itu gitu loh. Nah, akhirnya saya putuskan ya udah. Nah, untungnya lagi paman saya suruhnya masuknya di pendidikan bahasa Inggris ya. Coba kalau yang lain ya mungkin udah nggak berkembang lagi gitu loh. Ya, mungkin tepatnya itu tadi yang alhamdulillah juga pas rezekinya di situ. Jadi saya kembangkan terus, latih terus sampai akhirnya bisa ya bagus gitu loh. Ya, jadi kalau hilang apa enggak? Menurut saya sih enggak. Mungkin ketika kita menemui kesulitan ya mungkin kita merasa aduh kok ternyata susah ya gitu. Terus kita jadi merasa kayak jangan-jangan bukan ini. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Mungkin hanya karena kita merasa kesulitan saja. Jadi kita merasa hampir mungkin menyerah dengan hal tersebut. Nah, menurut saya kita terus refleksi aja, memperbaiki di mana kekurangannya gitu dan terus belajar. Sama itu tadi kalau misalnya ketika teman-teman menemui kesulitan cobalah cari orang yang tepatnya. Itu tadi role model tadi saya ceritakan. Jadi saya banyak sekali terbantu dengan teman-teman senior ya. Mas kakak-kakak tingkat saya yang ketika ada kesulitan saya selalu bertanya. Bahkan sampai proses aplikasi beasiswa saya itu juga saya dibantu sama Mas Berli tadi yang juga former awardee juga gitu. Jadi ya itulah teman-teman ya seperti itu kira-kira. Mantap, terima kasih Mas Iwan. Jadi itu ya tadi tentang potensi gitu, harus terus belajar kuncinya ya tadi ya, terus belajar tadi gitu. Memang ada mungkin yang kita lihat anak punya potensi yang bagus juga, tetapi kalau nggak kerja keras juga kadang ya nggak bisa reach suksesnya tadi gitu ya. Mungkin kayak teman-teman tahu ya quote yang dari Tim Note itu yang menyatakan bahwa hard work itu beats talent when talent doesn't work hard gitu. Jadi kerja keras itu akan mengalahkan talenta kalau talenta itu yang nggak bekerja secara maksimal juga gitu. Jadi kuncinya teman-teman di sini tadi ya, ternyata kerja keras tadi. Oke, jawaban luar biasa Mas Iwan. Selanjutnya ini ada yang sudah raise hand rame ya. Silakan ada Mas Angga Hadi Permana. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Hardika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angga Permana dari UNY. Saya ingin bertanya, Mas. Tadi saya menyimak soal role model ya, dan saya sepakat bahwa di kampus kita harus memiliki role model yang baik gitu, agar kita juga bisa memaksimalkan motivasi diri kita gitu. Nah, kadang kita lupa gitu bahwa kita tuh harus punya role model, tapi juga kita harus menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, hal yang sebaiknya dilakukan itu seperti apa ya Mas, biar kita juga bisa memaksimalkan diri kita, tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri gitu. Oke, terima kasih Angga. Ya Mas Ivan tuh, ya kadang mungkin ada persepsi kayak aku role modelnya Bu Sri Mulyani gitu, pengen jadi Bu Sri Mulyani gitu kan. Tapi mungkin dengan cara kita sendiri atau seperti apa, Mas Ivan silahkan. Ya, aduh, susah juga ya memang. Kalau menurut saya gini, ketika saya melihat orang itu yang saya kira orang ini sangat bagus sekali. Itu biasanya yang saya lakukan adalah saya melihat apa yang dia lakukan gitu loh. Artinya saya melihat how he or she does something gitu. Oh, kalau misalnya let's say seperti saat ini saya sangat banyak membaca karya-karya salah satu peneliti itu yang karena saya sedang sangat fokus menulis satu research gitu. Jadi penelitian S2 saya mau publish rencananya gitu, dan saya melihat banyak tulisan orang ini. Jadi itu aja sampai di situ saja teman-teman. Jadi yang saya lakukan adalah melihat bagaimana dia melakukan sesuatu. Artinya how he does something best gitu loh. Apakah itu kemudian mempengaruhi bahwa saya juga harus artinya merubah diri saya seperti itu? Ya, saya rasa tidak gitu loh. Yang kita lakukan adalah kita ibaratnya itu jadi guide aja. Oh, ternyata tuh jalannya tuh seperti ini.
Nah, tapi kan yang jalan di jalan itu kan kita sendiri gitu loh. Jadi kita jalan dengan cara kita sendiri. Tapi kita ada contohnya gitu loh. Jadi menurut saya example itu penting banget. Jadi akhirnya kita bisa kayak at least replicate karya yang ternyata seperti ini caranya gitu. Nah, jadi akhirnya kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri. Ya kerja dengan pace kita kan akhirnya gitu loh. Kita tidak mengikuti pace orang lain. Mungkin orang lain bisa baca buku 5 sehari bisa 5 buku misalnya. Tapi mungkin kita ya tidak harus seperti itu juga kan. Meskipun itu kan contoh yang baik, tapi kan ya udah kita punya pace sendiri. Setiap orang punya pace sendiri, punya apa ya, kemampuan yang sendiri beda-beda juga gitu. Jadi jangan sampai juga dipaksakan harus kita kehilangan jati diri kita gitu. Ya, gitu kira-kira seperti itu. Oke, mantap. Itu ya, Angga dari Mas Ikhwan tadi bukan kita menjadi seperti dia, tapi kayak kita ambil ya sisi-sisi positif. Jadi mungkin kalau Mas Ikhwan tadi kan mencontohkan juga kalau ketemu dengan yang orang yang jadi role modelnya ataupun itu bisa jadi mentor dan lain sebagainya, jadi lebih paham mungkin tentang tujuan hidup. Karena beberapa orang yang kita jadikan role model itu kan biasanya akan memberikan contoh yang baik. Nah, mungkin tips-tips contoh-contoh yang baik itu juga bisa diterapkan di kita gitu. Jadi kita juga lebih mengenal diri kita sendiri, kita pun bisa melakukan hal yang sama atau sesuatu yang lebih berbeda, tetapi juga kita achieve membentuk karakter kita ya yang berbeda juga dengan si apa namanya orang tersebut gitu kan. Jadi lebih mengenal dan bisa lebih menghargai proses. Saya lihat itu dengan teman-teman yang punya role model dan lain sebagainya, kita mengerti dia proses yang seperti apa, akhirnya kita pun bisa lebih mengerti, oh inilah proses yang harus saya alami gitu. Mungkin pelajaran hidup ya, role model itu lebih ke kita ambil pelajaran hidup yang diambil dari sosoknya, bukan menjadi seperti dia, tetapi ambil hal yang penting kemudian tetap jadi diri kita sendiri. Oke, luar biasa Mas Ikhwan. Gitu, Angga yang lain. Oh ini ada masih Toyim dulu kayaknya ya. Toyim Walin, silahkan Toyim. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Toyim Walin dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mau bertanya masalah ini potensi tentang personal branding kita. Nah, apakah kita itu perlu nggak sih menunjukkan potensi-potensi kita, apalagi di era digital saat ini? Contohnya kita membranding diri, menunjukkan potensi-potensi kita di sosial media kayak gitu. Nah, tapi di lain sisi itu saya kayak merasa kurang percaya diri gitu dengan potensi yang udah dimiliki. Nah, itu bagaimana cara agar kita percaya diri? Terus apakah perlu kita memisahkan personal branding di dunia maya dan dunia nyata? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, mantap sekali ya. Ini pertanyaan penting banget juga ya terkait dengan personal branding dan lain sebagainya ya. Kayak gimana nih pandangan Mas Iwan, apa penting sekali? Terus beberapa anak juga merasa minder untuk berbagi portofolio dirinya gitu, tetapi kira-kira juga yang layak atau pantas juga hal seperti apa yang bisa di-share dan lain sebagainya dari sudut pandang Mas Iwan sendiri. Yeah. Kalau saya rasa Pak Dika ini yang sangat tepat menjawab pertanyaan ini ya, karena Pak Dika saya ahlinya gitu. Tapi kalau saya mungkin saya cuma sedikit aja ya. Menurut saya jadi bagaimana kita nge-frame diri kita aja gitu, yang biar orang lain lihat gitu. Dan kalau tidak percaya diri, nah menurut saya, kita harus bisa kita mau sharing apa gitu loh. Kita mau melihat, kita mau berbagi itu sisi kita yang mana gitu loh. Ya, apakah sisi kita yang suka baca misalnya, atau sisi kita yang suka bikin berargumen, debat misalnya gitu. Jadi menurut saya cari aja Mas sisi apa yang ingin Mas bagikan dari diri Anda gitu loh. Nah, kemudian itu mungkin akan menutupi rasa ketidakpercayaan diri kita. Karena mungkin banyak kan orang yang membagikan di sosial media bahwa dia itu mungkin dia cheerful dan sebagainya. Tapi mungkin kita tidak pernah tahu kenyataan di balik itu, mungkin dia mengalami masalah apa gitu. Ya, kalaupun itu bisa dianggap sebagai saya kira mungkin bukan menyembunyikan diri juga ya, tapi artinya
paling tidak untuk obat gitu loh, bahwa kita itu bisa mengaktualisasi diri gitu. Entah dengan masalah apa yang seperti apa yang kita hadapi, ya kita tetap merasa kita kuat, kita menunjukkan sisi positif kita kepada orang-orang kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri juga tidak banyak sebenarnya saya share ke sosial media. Artinya dalam 1 bulan mungkin saya post 1 kali aja. Itu pun juga hal-hal yang kayak kalau misalnya saya dapat pengumuman apa misalnya gitu. Ya tujuannya berbagi aja biar ini terutama kayak achievement atau mungkin progress kayak gitu. Sama saya juga sekarang sedang proses untuk merintis juga beberapa untuk ini ya, tempat IELTS dan kayak gitu, scholarship consultations sedang dicoba untuk dibuat gitu. Jadi lebih kepada ke situnya sih yang saya lakukan gitu. Pak Dika mungkin punya jawaban yang lebih. Nanti jawabannya di kelas ya lebih panjang ya, Toyim ya. Tapi ini pun sudah jawaban yang luar biasa ya dari Mas Ikhwan. Jadi dulu saya itu kalau misalkan pas zaman kuliah itu yang rajin banget posting, suka banget posting gitu kan. Karena kayak itu rilis stres juga dan lain sebagainya karena bisa berinteraksi dengan teman-teman ya. Tapi kalau sekarang ya di story masih cukup frekuensinya cukup lumayan, tapi kalau di postingan memang sudah berkurang ya, sudah cukup berkurang gitu. Tetapi ya ini untuk Toyim dan teman-teman semua ya, kalian kan dari PTI dan lain sebagainya. Terakhir tuh saya pernah kemarin saya ngobrol dengan HR profesional, dia sudah sekitar kayak almost 20 tahun gitu di dunia HR gitu, menyampaikan mereka itu para rekrutmen itu nggak suka dengan orang yang terlalu misterius katanya. Tapi memang beberapa job pasti membutuhkan orang yang misterius. Tapi kalau orang yang itu terlihat portofolionya secara digital dan lain sebagainya, dicari mungkin di LinkedIn juga ada, dia akan lebih suka karena ngerti ini orang kira-kira karakternya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi itu pun bisa menjadi pertimbangan ya untuk adik-adik kalau di sini punya karya apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu hal baik, positif, bisa dibagikan gitu kan, bermanfaat untuk orang lain, nggak masalah gitu. Kalau nggak usah terlalu dipikir pandangan orang lain, yang penting yakin itu hal yang baik dan di-share untuk kebaikan juga gitu, insya Allah nggak apa-apa gitu. Yang penting niat kita share itu seperti apa gitu. Itu mungkin juga jadi pertimbangan. Nanti kita bisa berdiskusi. Tapi tadi yang dijawab Mas Ikhwan juga sudah menjawab ya, tadi terkait dengan percaya diri dan lain sebagainya, itu juga sudah dijawab. Gitu ya, Toyim dan Mas Ikhwan, terima kasih. Ini ada masih ada yang raise hand ya, banyak juga. Nanti yang di habis ini saya baca yang di Zoom chat ya, ada dari Muhammad Hanan Fajri. Silahkan nih, Muhammad Hanan Fajri. Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanan Fajri Rashid dari UMS. Izin bertanya, misal kita tidak tahu potensi kita di bidang apa, lalu kita memilih salah satu bidang dan menekuninya, dan dalam menjalani bidang tersebut, kita sudah cukup bisa, lalu kita iseng atau apa, ingin mencoba satu bidang lain dan ternyata kita suka. Apakah sebaiknya kita melanjutkan bidang yang sebelumnya atau bidang yang baru? Dan apakah efektif? Mohon penjelasannya. Oke, nih terkait nemuin potensi, gimana nih Mas Ikhwan pandangannya? Iya, oke. Kalau menurut saya mungkin selama itu masih kita bisa handle ya, karena kan apalagi dengan tuntutan zaman sekarang kita kayaknya dituntut juga untuk belajar hal-hal yang baru ya gitu. Meskipun ya kita awalnya kita nggak bisa gitu. Ya, tapi kalau saya memakai itu akhirnya kita linkkan lagi sama potensi utama kita sih kalau menurut saya gitu. Kayak saya contohnya saya sedang merintis itu tadi. Saya belajar sih bagaimana nge-branding sebuah produk brand ini kayak startup yang saya bikin yang ya coba buat kasih kursus IELTS lah kayak gitu kan. Dan itu juga saya juga dari nol banget gitu loh. Tapi kan itu kayak media saja untuk bisa gimana kita bisa punya misalnya impact yang bagus dan juga orang tertarik untuk misalnya memakai jasa itu misalnya. Nah, tapi kan itu akhirnya saya linkkan juga dengan potensi yang utama yang saya miliki. Jadi saya kayak menjual ini loh, saya tuh bisanya ini kayak gitu. Nah, udah terus ayo belajar misalnya kayak gitu-gitu. Kalau saya seperti itu. Nah, mungkin apakah itu ketika dua hal yang sangat berbeda
Nah, itu mungkin itu bisa juga didalami lagi sih menurut saya. Tapi kalau selama itu masih bagus dan juga bisa meningkatkan kapasitas diri kita sama kualitas diri menurut saya juga itu bisa juga dilakukan gitu loh. Bahkan bagus gitu loh. Akhirnya kan kita bisa punya added value kan. Kita bisa punya value yang lebih yang bisa juga meningkatkan kualitas kita. Jadi orang melihat kita itu oh bagus, jadi orang bisa percaya dengan kita bahwa dia bisa punya kemampuan yang seperti ini gitu. Bisa diandalkan, bisa mengerjakan ini, mengerjakan itu kayak gitu. Bagus sih menurut saya seperti itu. Itu jawaban dari Mas Ikhwan ya. Jadi terkait gimana menggali potensi diri tadi perlu sekali ya. Pertama itu cari tahu, kenali tentang diri kalian sendiri tadi, kemudian kenali termasuk kelemahan kelebihannya apa, coba hal-hal baru gitu kan, ataupun explore diri gitu kan. Dengan explore diri kita akan melihat sebenarnya kita nanti itu cocok di mana. Oh ini sepertinya masih kurang, terus kita cari terus, belajar terus di situ akhirnya ketemu titik poin kayak Mas Ikhwan ini. Akhirnya ternyata di bahasa penulisan dan lain sebagainya itu menjadi concern dan fokusnya yang terus digali. Tuh luar biasa. Selanjutnya ada dari saya ke chat Zoom dulu ya, habis ini ke Wildan. Ini Wildan presiden dari tadi. Ini ada dari Afrida Cahya Mahanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrida Cahya, semester 3 dari UNUSA Surabaya. Mohon izin bertanya nih, bagaimana cara kakak survive dalam mengoptimalkan potensi di tengah kesibukan kuliah? Seorang guru saya pernah mengatakan bahwa kuliah itu tidak hanya belajar suatu bidang ilmu, tapi juga belajar tentang kehidupan. Dari situ juga beliau mengatakan bahwa mencari ilmu juga perlu diluruskan niatnya, bukan untuk menjadi apa, tapi untuk berkontribusi bagi masyarakat luas. Lalu bagaimanakah cara kakak tetap fight menjalani kuliah dimanapun berada, meskipun jauh dari lingkungan Islami, untuk menjaga ruqyah kakak? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi benar memang meluruskan niat, benar ya. Jadi karena apa ya, ketika saya dimanapun saya berada itu saya selalu pegang prinsip teman-teman ya. Jadi dimanapun saya berada, saya itu tidak perlu takut karena ini semua itu punyanya Allah gitu loh. Saya berdiri di buminya Allah kayak gitu. Dan ketika saya dekat dengan Sang Pencipta, ya kita akan selalu dibimbing. Jadi banyak teman-teman pengalaman-pengalaman ya spiritual, religius juga yang saya rasakan ketika belajar gitu. Dan mungkin ceritanya juga unik. Artinya apa ya? Saya mungkin tidak bisa cerita di sini gitu, tapi itu yang hanya saya rasakan gitu loh. Artinya saya seperti mendapat juga kayak teguran mungkin atau petunjuk kayak misalnya kalau misalnya saya susah mengalami kesulitan saya harus seperti ini kayak gitu. Dan saya selalu kayak mencoba ya tujuan saya itu ya kita memberi manfaat aja lah gitu. Entah nanti hasilnya kayak gimana ya itu Tuhan yang menentukan, selama kita mampu berusaha secara maksimal. Nah, gimana kalau misalnya kita menemui kesulitan, ya itu tadi, saya biasanya akan mencoba mencari teman untuk sharing kesulitan saya seperti ini. Dan kemudian kalau misalnya teman, mungkin juga ada beberapa senior ya, atau mungkin juga di Wahana PPI itu kan kita juga punya yang namanya program counseling ya, yang untuk mental health teman-teman. Jadi ketika kita menemui kesulitan, kami waktu itu bekerja sama platform digital yang ada di Surabaya. Ya, jadi untuk ya kayak gitu masalah-masalah seperti yang kesehatan mental gitu loh. Bahkan ada teman saya yang sampai ada sleep disorder karena masalahnya banyak banget, nggak bisa tidur selama seminggu teman-teman. Dan kayak udah kondisinya sangat memprihatinkan lah gitu. Jadi dengan dia akhirnya ya itu dia mau membuka diri untuk konsultasi dan tanya gimana cara menghadapi masalah seperti ini ya. Akhirnya sedikit banyak ada perubahan. Jadi dari mulai konsultasi ke kesehatan mentalnya sampai akhirnya dia bisa recover kayak gitu. Jadi intinya ketika kita mengalami kesulitan agar bisa survive ya kita jangan ragu untuk bertanya atau kita jangan ragu untuk mencari bantuan. Nah, tentu kita juga harus bisa hati-hati dalam memilih orang yang tepat, yang bisa kira-kira
kita bisa percayai ya gitu, yang benar-benar bisa membantu kita kayak gitu. Sama satu lagi tuh, pentingnya banget kita harus kalau bisa jiwa kita itu ya harus tahu terus dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita sadar kita di sini siapa, kita itu statusnya itu hamba kayak gitu loh. Dan semua proses itu tentunya tidak lepas dari izin dan kehendak Sang Pencipta kayak gitu. Jadi kayak dengan seperti itu saya kira itu juga akan menghilangkan stres teman-teman. Jadi yang penting yang kita lakukan adalah kita mengusahakan yang terbaik kayak gitu loh. Karena tetap semuanya adalah milik Tuhan, jadi kita hanya pasrah saja. Tapi juga tetap berjalan dan tetap berusaha gitu. Oke, mantap. Dan sebenarnya juga kalau jauh dari lingkungan Islami, tapi dimanapun sebenarnya selalu ketemu ya saudara-saudara Muslim ya Mas Ikhwan ya. Apalagi di UK ya cukup banyak, kayak di Birmingham gitu kan katanya juga banyak ya. Iya. Oke. Banyak sekali Mas. Bahkan di tempat saya, di kota saya itu ada ini apa namanya satu street ya, satu jalan yang itu isinya halal bacer semua. Jadi kayak biasa kalau kita belanja ayam, belanja daging itu di situ gitu loh. Dan itu mungkin ada kali ya 1 atau 2 kilo isinya itu semuanya halal semuanya gitu. Jadi kalau belanja pasti ke situ. Dan masjid, aduh teman-teman banyak banget masjid. Banyak betul ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah tuh betul teman-teman, jadi nggak usah khawatir, di luar negeri itu umat muslim kan jumlahnya itu, umat Islam jumlahnya itu 1/3 ya penduduk dunia, jadi kayak hampir di setiap negara tuh ada juga, dan kalau ketemu tuh udah kayak saudara gitu, oh dari misalkan Middle East gitu, Timur Tengah dan lain sebagainya, atau dari Indo gitu, kita sudah seperti kayak saudara gitu, jadi nggak usah khawatir juga gitu ya. Oke, selanjutnya silakan sebelum ke Zoom chat saya ke Mas Wildan dulu. Silakan Wildan Deni Fahrezi. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Wildan Deni Fahrezi. Mohon izin untuk bertanya mengenai bahasa Inggris, Pak. Bagaimana cara kita bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dan agar bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris, kayak tips-tips atau cara tertentu biar cepat bisa tuh bagaimana Mas? Kalau seperti saya kan masih awam tuh, pasti kalau belajar wah susah banget, terus kayak banyak kosakata yang belum dimengerti. Nah, apakah dari itu adakah tips-tips tersendiri agar bisa cepat bisa gitu Mas? Terima kasih. Terima kasih Wildan. Nah, ini Mas Ikhwan ahlinya ya dalam penelitian bahasa dan sebagainya. Ini yang dihadapi beberapa rekan-rekan mahasiswa yang merasa minder ya kan dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Mau ngomong teman-teman yang lain selalu bilang, wah sok-sokan bahasa Inggris gitu kan. Jadi juga nggak mau praktis dan lain sebagainya. Nah, tips dari Mas Ikhwan seperti apa? Nah, kalau saya sih tadi itu, jadi kita cari dulu teman-teman yang punya satu minat yang sama. Nah, kemudian kalau sudah ketemu, saya biasanya observe, teman-teman. Yang saya lakukan pertama kali itu saya observe, jadi saya lihat. Dan proses observe-nya itu bisa lama, gitu. Mungkin bisa 1 minggu, gitu ya. Jadi ketika saya yang saya lakukan ketika saya join Deko pertama kali. Jadi ketika saya datang pertama, itu kan saya nggak bisa ngomong, gitu. Saya masih terbata-bata. Sedangkan teman-teman yang lain itu udah, ngomongnya udah lancar banget gitu. Bahkan pokoknya debatnya itu seru gitu loh teman-teman. Jadi saya tuh amati terus. Oh, saya mengamati saja. Karena saya disuruh ngomong nggak bisa gitu loh. Jadi saya amati. Nah, dari proses mengamati itu saya belajar, ya saya serap sebanyak-banyaknya. Gitu. Oh, ternyata kalau seperti ini tuh, kalau kata ini penggunaannya seperti ini. Jadi tuh nanti kayak ada pattern gitu loh. Yang jelas kalau bikin kalimat itu, oh ternyata kalimat itu harus ada subjeknya. Kemudian setelah subjek ada verb-nya. Gitu. Terus oh ternyata dari subjek verb itu ada variasi-variasi lain. Jadi setelah observe, nah baru saya pelajari. Jadi oh saya dengar, kemudian saya lihat di sumber lain, ternyata betul penggunaannya seperti ini gitu. Jadi coba ketika belajar diobservasi dulu Mas. Observasi itu kan kita bisa melihat orang misalnya langsung ngomong ya, atau mungkin bisa juga kita melihat input yang sumbernya dari yang lain. Mungkin bisa dari buku, atau mungkin bisa dari presentasi orang, atau mungkin dari materi pembelajaran video, YouTube, dan sebagainya. Nah, kemudian baru setelah itu coba dianalisa gitu loh. Oh, ternyata pemakaiannya seperti ini.
sebenarnya tidak susah gitu loh. Pemakaian bahasanya harus seperti ini, harus ada subjeknya, harus ada verb-nya. Nah, kalau kalimat ini, kata ini dipakai di tempat yang lain kayak gimana, kayak gitu. Jadi, tapi memang proses ya, butuh proses gitu loh. Artinya mungkin nggak instan gitu loh. Kalau saya itu mungkin karena saya sudah lumayan, artinya sudah familiar sebelumnya, mungkin cuma kurang digali aja. Dari proses pertama kali saya join Deko sampai saya bisa ngomong lancar itu kira-kira 2 minggu, teman-teman. Ya, tapi menurut saya itu juga udah cepet banget karena apa ya, orang lain mungkin nggak akan secepat itu. Maksudnya karena kan saya tiap hari gitu loh. Saya tiap hari saya tiap hari datang dan saya tiap hari itu melihat gitu loh. Saya juga heran, oh ternyata kok cepet ya gitu, bisa gitu loh. Nah, tapi mungkin setiap orang pasti kan prosesnya kan beda-beda gitu. Nah, kita harus tekuni aja. Dan itu pun masih banyak salahnya saya waktu itu. Artinya yang penting saya lancar dulu ngomongnya. Masalah grammar atau apa betul masalah, saya juga pasti banyak salah gitu. Nah, dari situ kan kita lama koreksi proses gitu, dibenerin, dievaluasi. Ya, sama tadi itu konsultasi kalau ada role model atau sama dosen gitu. Saya banyak tanya juga sih. Saya orangnya banyak tanya waktu itu juga. Kalau kayak gini gimana, Pak, misalnya gitu. Jadi coba teman-teman latihlah sama sering-sering punya komunitas. Kalau bisa dia adalah teman-teman yang punya satu ini, ayo bikin ini study club misalnya untuk bahasa Inggris misalnya gitu. Itu mungkin akan sangat membantu sih. Oke, terima kasih Mas Ikhwan. Betul sekali tadi yang disampaikan, bagus sekali juga. Yang pertama itu cari ya, komunitas ataupun teman ya kan yang punya mungkin concern yang sama, observe juga teman ataupun yang lain yang punya hal yang sama, pasti dia akan saling mendukung gitu kan. Jangan fokus ke teman-teman yang mungkin banyak nyinyir atau apa ya wis, biarkan mungkin ya kita fokus saja berkembang gitu. Kayak tadi dari Mas Ikhwan gitu ya, dan awalnya juga ngerasa sama ya kan, ngerasa insecure dan lain sebagainya, terus belajar ngelihat yang lain lebih bisa, berarti itu kesempatan untuk belajar juga dari mereka gitu. Terima kasih Mas Ikhwan. Nah tadi juga halo Wildan juga sepertinya pernah ya mencoba aplikasi ya kan? Halo Will, dan dapat teman dari luar negeri ya? Ya, mana nih? Pak. Ya, aplikasi apa itu mungkin bisa di-share ke teman-temannya juga. Hello Pak, sama dulu pas waktu event Sky. Oh, Sky University ya, sama Hello. Dapat teman dari mana? Dari mana saja? Dari Rusia Pak. Oh, sekarang teman dekatnya dari Rusia ya? Ya, cewek dari Rusia. Oke, ya. Salah satu mimpinya nikah dengan cewek Rusia kayaknya ini. Oke, jadi ya itu ada kan platform atau aplikasi-aplikasi juga yang membantu kalian semua untuk lebih ini ya mengeksplorasi bahasa juga gitu, ataupun ada pelatihan yang diadakan ya silahkan bisa diambil juga. Termasuk Mas Ikhwan juga sedang mengembangkan platform itu ya, bisa nanti dikepo-kepo Instagramnya juga Mas Ikhwan gitu, ataupun LinkedIn-nya nanti bisa di-share juga. Oke, terima kasih itu dari Wildan. Mungkin kita beberapa pertanyaan lagi, ada door prize juga. Kemudian dari Rike Nur Safitri. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rike Nur Safitri dari PTI Angkatan Maba juga ini. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana tips menghilangkan rasa takut dan khawatir untuk memulai mengembangkan potensi yang kita miliki, sehingga potensi tersebut bisa dikembangkan menjadi yang lebih baik lagi. Gimana nih untuk menghilangkan rasa takut dan khawatir? Kalau saya nggak bisa hilang rasa takutnya, Mas Dika. Yang saya lakukan, saya lawan rasa takutnya, gitu ya. Karena itu saya alami, teman-teman. Saya ingat waktu itu saya ikut kompetisi Indonesian Varsity English Debate. Itu kompetisi pertama kali saya turun, dan itu nasional levelnya. Dan setiap kali saya, jadi kan kalau debat itu kan ada berapa pertandingan kan ya. Jadi biasa ada 3 pertandingan di awal, baru setelah itu yang dari itu poinnya akan di-sort untuk yang masuk ke babak penyisihan. Dari setiap kali mau masuk ke ruangan, itu saya pasti sakit perut. Jadi kayak saya panik gitu, khawatir. Pasti sakit, aduh kayak saya gelisah gitu loh. Sampai saya itu kayak sering gigit-gigit kuku gitu. Dan setelah saya ini ternyata kayak gitu tuh respon kita ketika kita itu khawatir, panik, dan takut itu tadi. Dan itu hampir terjadi di setiap saya ikut kompetisi, setiap saya lomba, meskipun apa ya, meskipun saya sudah lama akhirnya itu tetap nggak bisa hilang gitu loh.
rasa takutnya. Jadi kayak perut jadi panas, terus sakit, kayak gitu kan. Tapi mau tidak mau saya harus melawan itu. Jadi ketika saya mau maju kayak gitu ya, itu lama-lama awal-awal pasti akan kayak ada tersendat-sendat gitu. Tapi ketika sudah masuk kayak oke itu dapat ritmennya, itu nanti akan lama-lama akan apa namanya kayak hilang sendiri. Jadi kita jadi flow-nya bagus, terus jadi luas sendiri kayak gitu. Jadi selalu seperti itu hampir di setiap kompetisi yang saya alami. Jadi akhirnya ya dari situ kan potensinya akan terus terasah gitu loh. Jadi pokoknya saya tuh orang yang mungkin kurang pede juga jadinya teman-teman dengan potensi saya sendiri kayak gitu loh. Bahkan itu pun saya juga alami bahkan ketika belum kompetisi, ketika waktu mau gabung dengan debating community itu saya juga minder, saya takut, aduh teman-teman saya itu udah bagus-bagus, sudah hebat-hebat gitu loh. Tapi kalau saya terus takut ya saya nggak akan berubah gitu loh. Ya harus dilawan rasa takutnya. Dan rasa takut itu manusiawi kok, teman-teman. Artinya memang ya udah, memang kita semua punya rasa takut gitu loh. Tinggal gimana sih kita mengelola rasa takutnya, kita mengelola itu gitu. Ya udah artinya pinter-pinter kita mengelola itu. Pinter-pinter kita ya udah kita kayak ya udah nothing tulus aja, nggak usah mikirin gimana nanti, yang penting maju dulu lah gitu. Jadi, maju aja gitu. Ya. Maju aja, hasil nanti gitu, nothing tulus. Itu benar sekali. Itu yang disampaikan dosen yang memberi rekomendasi saya ketika daftar LPDP. Ketika saya mau daftar, pesannya adalah, sudah Dik, kamu yang penting berjuang saja dulu. Masa hasil nanti, kamu nothing tulus saja gitu. Nanti kalau belum berhasil pun banyak beasiswa yang lain. Saya bilang kayak gitu. Yang penting fokus berusaha dulu gitu. Oke, akhirnya fokus berusaha dapat ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak mungkin ya nyoba next batch ataupun yang lain gitu juga enggak ngerti. Tapi ya fokus tadi ya, dan betul sekali yang disampaikan Mas Ikhwan tadi juga, rasa khawatir, rasa takut itu bilang yang manusiawi, betul ya manusiawi gitu, tapi dihadapi juga. Yang disampaikan Mas Ikhwan itu juga poinnya tadi apa namanya, bahwa everyone has their own insecurities gitu kan, kayak setiap orang itu juga punya rasa insecurity-nya masing-masing juga kan. Tapi gimana kalian itu menemukan cara terbaik untuk melewati itu semua atau melawan itu semua gitu. Semoga Rike dan teman-teman adik-adik semua di sini pun bisa melewati rasa itu ya. Kalau sudah ngerti insecure dan lain sebagainya, mungkin cari tahu, oh cara ini belum berhasil, ke depan harus cara yang seperti apa, oh kayaknya cara ini gitu. Nah nanti akan semakin terbiasa dengan hal itu, bisa lebih nyaman juga. Tadi itu yang kesimpulan yang saya dapatkan dari Mas Ikhwan. Oke, karena waktu juga mungkin dua terakhir ya. Oh ini oke, masih ada yang raise hand ya. Silahkan Ahmad. Ini Ahmad kalau boleh cerita dulu, saya pernah kenal sebelum dia masuk UMS nih. Masih SMA ya. Silahkan Ahmad. Ya, perkenalkan, saya Ahmad Fikya Pinaldin dari PTI Angkatan 19. Izin bertanya, sesuai tema How to Unlock Our Potential. Untuk membuka konteks tersebut kan kita butuh satu kunci ya, Pak. Satu kunci potensi. Kita tahu bahwa setiap orang itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Nah, sejauh ini jawabannya saya temui dari beberapa pembicara tuh, dalami apa yang kamu sukai untuk mencari potensi tersebut. Ya itu klis banget. Nah, yang saya alami, yang dari beberapa hal terus saya pilih yang saya sukai, setelah dijalani di pertengahan jalan pun kadang merasa bahwa wah ini kurang cocok, ini bukan aku banget. Nah pertanyaannya, katanya kan tadi Pak Iwan omnya bilang bahwa wah kamu cocoknya di bahasa Inggris. Kapan Pak Iwan merasa bahwa bahasa Inggris itu passionnya aku banget gitu loh. Terima kasih. Luar biasa Ahmed. Ya gimana nih, kayaknya mungkin aduh ini juga bukan ini gitu. Terus Mas Iwan kapan merasa klik banget kayaknya bahasa Inggris itu duniaku gitu? Ya itu ketika awal kuliah itu Mas. Jadi ketika saya gabung dengan Deko dan setelah berproses ternyata saya, jadi ketika udah kepilih di kompetisi pertama itu kan saya merasa udah lumayan percaya diri kan dengan bahasa Inggris saya gitu. Kemudian saya juga melihat ke belakang akhirnya, oh iya ya ternyata selama ini saya pernah ikut lomba speech, lalu disuruh ini, disuruh itu, ikut lomba yang kaitannya semua tentang bahasa Inggris gitu loh. Nah, tapi saya tadi tidak aware tadi, dan setelah kayak di titik itu akhirnya saya benar-benar tahu, oke, berarti
saya punya tujuan clear gitu. Tujuan saya harus mendalami ini bahasa Inggris ini. Nah, tapi seiring berjalan waktu tujuan itu kayak berubah ya. Kayak menurut saya evolve gitu loh. Dari yang tadinya mungkin fokus ke speaking, jadi akhirnya lebih kayak karya penulisan, penelitian di bidang bahasa Inggris gitu loh. Dan itu banyak sekali juga role model yang saya pakai di situ. Dan itu apa ya? Saya alami ketika saya submit jurnal itu. Nah, kemudian kebetulan reviewernya atau editornya itu tuh apa namanya tokoh yang udah keren banget lah gitu. Indeksnya udah 2 digit di bidang itu dan buku-bukunya itu adalah buku yang saya pelajari ketika kuliah S1 gitu. Nah, dari situ saya semakin sangat termotivasi lagi akhirnya untuk bisa mereplikat karya-karya beliau di bidang penelitian itu. Dari proses itu sampai pernah waktu submit pertama itu kan kayak di reject, bukan reject tapi major revision, banyak yang direvisi. Akhirnya 2 kali major revision terus 2 kali minor. Tapi dari situ saya belajar banyak dari beliau. Namanya itu Natsuko Shintani, teman-teman. Teman-teman bisa googling nanti ya, Natsuko Shintani. Beliau itu dari Jepang. Keahliannya adalah di bidang task-based language teaching. Jadi kayak dia sangat concern dengan metode pembelajaran bahasa Inggris gitu. Dan dari situ kayak saya dikritisi, saya bahkan sampai ini tuh nggak bagus gini-gini tapi dia sangat telaten gitu loh. Jadi akhirnya dari yang semula tulisannya kayak gitu akhirnya berproses tuh bagus. Dan saya merasa senang sekali bisa belajar langsung dari beliau. Jadi semenjak saat itu akhirnya saya punya pandangan bahwa saya harus jadi ahli, saya harus menjadi yang terbaik peneliti atau pokoknya di bidang inilah, di bidang penelitian pengajaran bahasa Inggris. Tapi kan itu kan proses juga dari tadi yang semula kayak iseng-iseng cuma pengen ikut debat, pengen pengen speaking doang, tapi akhirnya jadi berkembang terus sampai sekarang gitu loh, sampai saya mendalami itu kayak gitu. Nah, sekarang pun saya juga sedang apply untuk PhD Pak Dika. Jadi mohon juga doanya. Jadi saya sudah sempat kontak sama supervisor dan alhamdulillah supervisor itu suka gitu. Wah, saya suka proposal kamu, menarik. Nanti ini ya gitu. Terus Wah, di mana nih? Di Aussie? Iya, di Ayo bareng aja. Ini di sini enggak Pak Arif saya. Ya, di Sydney, Mas. Ya, alhamdulillah supervisornya udah oke. Dan kemarin itu diajak Zoom meeting gitu. Saya sempat ngobrol sama beliau gitu. Dan topiknya itu tentang bahasa di keluarga gitu. Jadi family language policy. Jadi kayak ya udah itu yang akhirnya saya tekuni sampai sekarang, teman-teman. Saya sangat menekuni bidang ini gitu. Saya sangat suka, saya pengen jadi ahli di bidang inilah. Pokoknya gitulah gampangannya itu gitu. Oke, ya jadi akhirnya ketemu dengan tadi bergabung ya, semakin mengenal potensi diri gitu. Jadi Kunia tadi juga explore ya, akhirnya kenal diri sendiri, di mana letak kayaknya hal-hal yang bisa terus aku kembangkan dan aku ngerasa cocok di sini gitu kan, Mas Ikhwan tadi. Ya, kita juga doakan bersama bisa segera lanjut ya. Mohon doanya saya juga. Oke, tadi luar biasa sekali dan karena kita ini ya dibatasi waktu juga, mungkin ini link presensi juga sudah ya dan juga minta follow Instagramnya PTI ini untuk update info-info juga kita share untuk adik-adik. Jangan lupa di PTI UMS itu silakan di follow, diramaikan juga kalau ada kegiatan bisa ini juga nanti tag Mas Ikhwan dan juga PTI UMS. Silakan ya, feel free untuk ngelakuin itu semua. Dan ada beberapa hal sebelum nanti closing session dari Mas Ikhwan yang mungkin bisa saya sampaikan dari rangkuman materi tadi gitu ya. Jadi tadi menceritakan juga ya proses dari SMP juga gitu, bahwa di situ menandakan bahwa memang kehidupan itu silih berganti nih adik-adik semua, bahwa masa-masa itu berlalu. Kehidupan sekolah dulu ya di tingkat SD tadi di mana kita kayak ngerasa masih bisa dengan leluasa bermain gitu. Kemudian masuk tadi di dunia SMP dan SMA, di masa-masa remaja itu mulai masalah itu kayak timbul gitu. Dilanjutkan kehidupan setelah masa-masa SMA ya, di mana kita juga bertemu lagi dengan kehidupan yang ternyata lebih luas lagi gitu. Tentunya masa-masa yang ini juga dilewati dengan cara yang berbeda dengan SMP ataupun SMA tadi gitu. Kita perjuangannya
dan juga yang nggak pernah kita temui sebelumnya kayak tadi itu seperti apa, hingga akhirnya kita tuh mungkin berada di titik di mana kita tuh memang harus berjuang sendiri gitu kan. Walaupun apa peran teman di situ juga besar sekali, tetapi tadi yang disampaikan Mas Ikhwan gitu, ternyata nggak semua orang itu apa namanya berani untuk memilih jalan yang berat ataupun berjuang kayak tadi gitu. Orang yang memilih jalan ini biasanya orang yang percaya pada sebuah impian dan harapan. Nah, Mas Ikhwan itu percaya dalam sebuah impian dan harapan gitu, dan juga harapannya adik-adik semua di sini juga percaya bahwa setiap impian kemudian dibarengi dengan ikhtiar, doa, dan semuanya itu insya Allah juga bisa kita dapatkan. Dan tentunya kuncinya juga tadi bersabar, ketemu dengan masalah juga bisa kita hadapi gitu, dan juga poinnya juga disampaikan, bukankah semakin malam justru pagi hari akan semakin datang gitu kan. Jadi kayak masa kita ketemu malam masalah yang berat, jangan khawatir, nanti juga kita akan bertemu dengan pagi hari, ketemu dengan senja mentari gitu ya. Tadi pernah menangis, Mas Iwan pernah menangis gedok pintu gitu kamar, itu kan kayak masa gelapnya gitu kan. Kemudian akhirnya lulus, kemudian ketemu bahwa oh ini mentarinya gitu. Jadi mari teman-teman itu yang bisa saya rangkum dari materi Mas Ikhwan. Mungkin Mas Ikhwan bisa menutup juga dengan closing statement dari Mas Ikhwan, sekaligus nanti memilih ya 3 penanya terbaik kira-kira yang mana gitu. Baik, terima kasih Mas Dika. Jadi mungkin closing statement dari saya, mulai hari ini coba teman-teman refleksi diri ya, kira-kira mungkin bagi teman-teman yang sudah menemukan potensinya, alhamdulillah disyukuri. Teman-teman berarti sudah mengetahui, berarti tinggal teman-teman fokus untuk mengembangkan potensi itu. Terus digali, terus belajar, temukan orang yang tepat, temukan lingkungan yang tepat untuk bisa mengasah terus potensi itu. Dan saya yakin di UMS pasti fasilitasnya juga sangat memadai, dan teman pasti akan disediakan dengan banyak sekali tempat lah untuk bisa mengembangkan diri. Jadi gunakan itu sebaik-baiknya, manfaatkan itu sebaik-baiknya gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih galau atau mungkin belum tahu kira-kira aku tuh bagusnya di mana sih, ya jangan khawatir, terus keep searching lah, terus cari terus gitu, sampai teman-teman bisa menemukan itu gitu. Jadi dan saya yakin memang prosesnya tetap berbeda-beda, dan ya kita harus pahami itu. Dan setiap orang punya pace yang beda-beda. Dan intinya teman-teman jangan berhenti untuk berusaha. Pokoknya kejar terus apa yang jadi cita-cita, apa yang jadi impian gitu. Kalau bisa punyalah cita-cita harapan untuk bisa untuk bisa berdampak kepada teman-teman dan juga tentunya kepada orang-orang di sekitar teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin itu Mas Dika, terima kasih. Terima kasih, luar biasa, beri tepuk tangan guys, reaction. Oke, reaction mana nih? Mbak Intan juga sudah tersenyum ya. Mas Ikhwan, bisa milih nggak kira-kira 3 penanya terbaik yang mana tadi? Oke, tadi pertanyaan tentang apa ya? Duh, saya kok agak lupa tadi Mas. Banyak ya, banyak sekali pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaannya. Mungkin saya pilih ini Mbak Afrida yang di chat ya. Oke, Mbak Afrida, siap. Terus tadi yang raise hand ya? Siapa Mas namanya yang raise hand tadi ya? Yang raise hand tadi ada Ahmed, ada Wildan, ada Aisyah, ada Angga, ada mungkin Alvin. Random aja kali Mas ya? Ya, random boleh. Jadi ada tadi, pertama tadi kan ada Mbak Afrida, terus ada Mas Angga. Oke, Afrida, sudah Angga. Sama satu lagi Aisyah mungkin ya. Aisyah. Oke, selamat ya. Ini Angga, Aisyah, Afrida. Oke, nama A itu membawa keberuntungan. Enggak juga ya. Oke, terima kasih Mas Ikhwan yang luar biasa.
mari semuanya kita adik-adik kita pancing keberhasilan dengan semangat dan percaya diri. Kita bareng-bareng ya mengembangkan potensi yang ada di PTI pun apa gitu. Mari kita bareng-bareng lah kembangkan potensi itu. Ada kakak-kakak yang sudah berhasil itu bisa silahkan juga sharing ke adik-adiknya, tapi juga adiknya harus didorong dengan semangat itu ya. Jadi kalau misalkan kakaknya semangat, adiknya nggak semangat kan juga capek. Kakaknya semangat, adiknya semangat, itu bisa jadi sebuah loncatan besar ya untuk membawa PTI ke arah yang lebih baik juga. Gitu, terima kasih Mas Ikhwan, Pak Arif, Pak Dias, dan rekan-rekan semuanya, Yosan juga Ketua Panitia, Intan dan semuanya. Akhirul kalam, saya kembalikan ke Intan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara inti, diucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ikhwan Sanjani dan juga Bapak Hardika Dwi Hermawan sebagai moderator. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, jika ada kekurangan dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ikhwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Binjai. Oke, salam dari Binjai.